Ini kan bahasa Inggris ya bawahnya. Nah, ini gunakan bahasa Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas nih guys ya, di Poco F6. Ada beberapa teman-teman subscriber yang komen, "Bang, sekarang AI subtitlenya sudah support bahasa Jepang." Wah, keren nih guys ya. Itu bisa dipakai buat terjemahin misalkan ya film-film kayak anime gitu guys ya, yang belum ada translate-nya. Nanti kita akan coba bandingkan ya, ada ada video atau film anime ya favorit saya, One Piece pastinya. Kita akan coba nanti teman-teman untuk di translatekan oleh AI subtitle ya. Apakah dia akurat sama atau tidak guys dengan hasil terjemahan yang sudah ada. Nah, cuma di sini kita akan coba lihat dulu guys ya, karena ada beberapa versi mungkin ya. Nah, karena di sini untuk AI subtitlenya sudah saya munculkan ke sini ya untuk ikonnya. Nah, kita akan coba masuk dulu ke dalam aplikasi guys. Kemudian AI subtitle itu ada di setelan tambahan. Ini bagi yang belum tahu ya. Setelan tambahan. Kemudian di paling bawah di sini ada AI subtitle. Loh, Bang, kok punya saya nggak ada ya? Di Poco X6 Pro kok nggak ada, di HP sebelumnya juga nggak ada. Nah, itu guys ya. Ini salah satu kelebihan yang ada di Poco F6. Dia ini memang untuk fitur AI-nya cukup lengkap guys ya. Nah, kita coba lihat teman-teman AI subtitlenya. Nah, ini dia. Kalau kita coba lihat ke bawah ya, ini ada penarikan persetujuan, kebijakan privacy, perizinan. Nah, biasanya AI subtitle ini tuh ada update itu via otomatis guys ya. Tapi otomatis itu biasanya dia langsung dari sini nih, ada update-nya. Nah, ya teman-teman. Nah, dari pembaruan aplikasi sistem. Nah, biasanya dari sini ada update pembaruannya. Kita coba lihat teman-teman di sini apakah ada? Tidak ada ya. Nah, kita coba lihat dulu di sini di riwayat pembaruan. Nah, ini guys ya. Ada nah ini 24 Oktober ya. Baru guys ya. Ini baru beberapa hari ke belakang nih ya. Nah, AI subtitle ya. Nah, ini teks subtitle AI mentranskripsi dan menerjemahkan video dan rapat dalam 29 bahasa yang berbeda. Jadi di sini dia ada update baru guys untuk Mi AI terjemahan atau Mi AI subtitle ya. Nah, seperti ini guys. Oke, langsung aja ya. Di sini kita coba lihat dulu teman-teman ke dalam fitur ataupun aplikasi dari AI subtitle. Nah, ya bahasa apa aja sih yang langsung terdaftar ya? Salah satunya ada bahasa Jepang ya. Mungkin ini yang ditunggu oleh beberapa teman-teman yang gila anime atau gila film-film Jepang yang memang belum ada subtitlenya. Ini sangat bermanfaat sekali guys ya fitur ini. Nah, kita coba lihat teman-teman. Nanti teman-teman ini kalau misalkan ingin coba dengarkan film ataupun video ya. Nah, kalau bahasanya Jepang berarti di sini untuk bahasa sumbernya kita ubah menjadi bahasa Jepang ya. Nah, kemudian untuk bahasa targetnya kita gunakan bahasa Indonesia. Jadi dibalik gitu guys ya. Oke. Nah, kita coba lihat tuh teman-teman di sini untuk bahasanya Jepang, Mandarin, bahasa bahasa Kanton, Filipino, Korea, Birma, ya, Hirdi, Thailand, Rusia, Kazakh, Yunani, Turki, Slovakia, Rumania, Portugis, Polandia, Uzbek, Belanda, Italia, Indonesia, Prancis, Spanyol, Inggris, Ceko ya. Pokoknya ada 29 bahasa guys di sini ya. Untuk bahasa sumber ataupun bahasa yang nanti ingin diterjemahkan. Oke, itu ya. Nah, jika teman-teman ingin gunakan, teman-teman langsung aja pintasan layarnya dibuat seperti ini ya. Ini tentang AI subtitle ya teman-teman, seperti ini. Nah, atau juga nanti bisa lewat kontrol ya teman-teman, kontrol center di sini ada AI subtitle. Nah, lewat sini juga bisa. Ini kalau nggak muncul di sini teman-teman bisa ubah ya. Nah, di sini ada AI subtitle, tinggal tambahkan aja. Kalau udah di sini kita tinggal checklist aja guys. Nah, nanti di sini ada bisa langsung diklik seperti ini ya tuh. Atau teman-teman bisa langsung lewat sini ya. Saya sudah keluarkan dari itunya. Saya sudah buat jalan pintas lah, ada ikonnya. Nah, seperti ini. Langsung dia masuk. Oke, kita coba tes dulu di sini masuk ke YouTube guys ya. Ke YouTube kita coba lihat untuk yang pakai bahasa Jepang guys ya. Apakah dia bisa diterjemahkan dengan baik atau ada kekurangan? Oke, kita coba lihat ya.
Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam YouTube ya, dan sini ada langsung subtitlenya nih. Kita coba bandingkan. Di sini kita coba aktifkan dulu AI subtitlenya guys ya. Nih, tadi ya kita sudah simpan di control center, langsung kita aktifkan. Nah teman-teman, di sini mendengarkan audio system. Jadi nanti si AI ini ya, atau AI subtitle ini, dia akan langsung membaca dari sistem. Nah ini ada dua pilihan sebenarnya. Dia itu bisa gunakan sumber audio system atau dari mikrofon. Nah kalau mikrofon, dia itu nanti akan merekam dari speakernya. Nah, di sini kita coba gunakan audio system aja, guys. Oke, langsung aja di sini kita coba ya. Nah, ini kita coba play dulu videonya. Oke. Kita coba lihat, teman-teman. Ini kan bahasa Inggris ya bawahnya. Nah ini gunakan bahasa Indonesia. Nah melarikan diri dari 2 tahun yang lalu, Jenderal Akainu vs Aokiji. Nah oke, itu dia guys ya. Tuh langsung otomatis menerjemahkan dan dia langsung merekam dan ditulis di sini. Ini luar biasa guys. AI subtitle sangat-sangat berguna banget ya. Dan nanti hasilnya juga ini kita bisa copy guys, gitu ya. Cuman mungkin di sini ada beberapa hal yang kurang sempurna guys ya. Jadi nanti kalau misalkan ya, contohnya kalau misalkan orang-orang yang suka buat video-video ini ya, hanya jadi itu nanti si translate-nya ini disempurnakan lagi lah, dipas-pasin guys. Nah biasanya di sini dia akan langsung otomatis tuh. AI juga punya keterbatasan guys. Ini langsung saya coba dari YouTube ya. Ya seperti ini guys, dia akan langsung diterjemahkan Jepang ke Indonesia. Luar biasa guys ya. Tuh. Nah sekarang di sini kita akan coba tes teman-teman ya, dengan yang translate-nya langsung ya dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesianya, dan itu mungkin sudah disempurnakan guys. Langsung aja kita coba tes ya. Langsung kita coba tes guys. Ini kita pause dulu, Nah kita keluar dulu aja ya. Kita coba lihat guys. Nah di sini kita coba lihat guys ya, ini yang sudah ada translate bahasa Indonesianya. Volumenya kita agak gedein dikit. Langsung kita coba play. Oke, belum ngedetect dia. Nah itu dia guys. Agak telat ya guys ya responnya ya. Dan bahasa yang digunakan juga kayaknya di sini bahasa umum guys. Dan di sini dia sepertinya agak berbeda dengan hasil translatannya yang langsung dia bahasa Indonesia. Ini memang sudah disempurnakan atau sudah dipas-pasin ya guys ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di sini benar-benar memang gak ada translate-nya, ini sangat-sangat berguna banget guys ya. Terutama teman-teman nih yang suka nonton film drama Korea tuh dan gak ada translate-nya misalkan, itu bisa gunakan fitur AI subtitle ini guys untuk mengetahui apa sih yang diomonginnya gitu ya teman-teman ya. Dan ada 29 bahasa baru ya, tadi saya sudah perlihatkan. Ini di Poco F6, keren sih guys ya. Ini fitur, salah satu fitur memang yang gak ada di smartphone lainnya, terutama di Poco seri sebelumnya nggak ada guys fitur AI subtitle ini. Ini hanya ada di Poco F6 untuk saat ini ya. Mungkin nanti di F7 ya itu nanti akan ada guys, pasti ya, pastinya harus lebih baik dari Poco F6. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman ya di sini untuk sedikit ya, ini mungkin informasi buat teman-teman yang penasaran atau yang ingin tahu AI subtitle ada bahasa Jepang ya. Sekarang udah lengkap, ada 29 bahasa guys ya. Nah kalau misalkan dia hilang ataupun keluar dari suara yang ada di backgroundnya ataupun di sistem ya, bahasa Jepang dia akan berhenti guys tuh. AI subtitlenya dia berhenti ya, jadi tinggal kita exit aja gitu guys kalau sudah ya. Oke, ini keren parah. Oke, yuk itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.